Seri kedua buku Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 9. Hei, kau bilang apa tadi, Moi Moi? Kui Seng tergagap. Kini Lucian tertawa, kukira kau tidak mengasuh, kiranya kau agaknya malah tidur. Kui Koko, aku ingin sekali mandi. Kalau saja ada anak sungai di sini. Kudengar suara air gemericik di sebelah kiri sana, Sian Moi. Mungkin ada anak sungai atau air terjun di sana. Bagus, mari kita ke sana, Koko. Seperti seorang anak kecil, Lucian menyambar tangan Kui Seng dan menariknya berlari-lari ke arah kiri. Benar saja dugaan Kui Seng, di situ terdapat sebatang sungai kecil yang amat jernih airnya, pula tidak dalam, hanya semeter kurang lebih. Batu-batu licin di dasar tampak beraneka warna menambah keindahan dan kesejukan air. Hah, dingin dan segar, Koko, teriak Lucian kegirangan ketika memasukkan tangannya ke dalam air di pinggir sungai. Koko, aku hendak mandi. Kau jangan melihat ke sini sebelum aku masuk ke dalam air. Awas, kalau kau menengok, kumaki kau kurang sopan dan kusambit kau dengan batu. Kui Seng tertawa, terseret oleh kenakalan dan kegembiraan gadis itu. Siapa ingin melihat, serunya sambil membalikkan tubuh berdiri membelakangi sungai. Ia hanya mendengar gerakan gadis itu, suara pakaian dilepas, kemudian mendengar gadis itu turun ke dalam air. Semua yang didengarnya ini menimbulkan bayangan yang amat menggodanya sehingga ia meramkan kedua matanya seakan-akan hendak mengusir bayangan itu dari depan mata. Sudah, Kui Koko. Kau sekarang boleh saja melihat ke sini, aku sudah aman tertutup air. Ah, enak benar, Koko. Kau mandilah segar bukan main. Kui Seng membalikkan tubuhnya dan ia terpaku di tempat ia berdiri. Kedua kakinya menggigil dan matanya berkunang-kunang. Aduh, Lucian, apakah benar-benar kau sengaja ingin menggodaku? Demikian keluhnya dalam hati. Ketika ia menengok, ia melihat pakaian gadis itu bertumpuk di pinggir sungai, di atas sebuah batu besar. Semua pakaian berikut sepatu dan pita rambut. Kemudian, apa yang dilihatnya di tengah sungai itu benar-benar membuat ia berkunang dan lemas. Memang gadis itu merendamkan tubuhnya di dalam air sehingga yang tampak dari luar air hanya leher dan kepalanya. Akan tetapi agaknya Lucian lupa bahwa air itu amat jernih. Ataukah memang sengaja? Air itu demikian jernihnya sehingga batu-batu di dasarnya tampak. Apalagi tubuh yang duduk di atasnya. Pemandangan aneh tampak oleh Kui Seng. Tubuh padat berisi sempurna lekuk-lekuknya, bergoyang-goyang bayangannya oleh air. Cepat-cepat ia menundukkan mukanya. Kuatkan hatimu. Ah, kuatkan hatimu sebelum kau kemasukan iblis. Demikianlah dengan kaki gemetar Kui Seng berdiri menundukkan mukanya, mengerahkan tenaga batinnya untuk melawan dorongan nafsu. Moi Moi, ia berhenti karena suaranya kedengaran aneh. Kau mau bilang apa, Koko? Kui Seng menarik napas panjang dan mulai tenanglah gelora isi dadanya. Sian Moi, aku tidak mandi. Kau mandilah yang puas, biar ku nanti kau di sana. Aku khawatir kalau kuda kita dicuri orang. Tanpa menanti jawaban Kui Seng lalu membalikkan tubuhnya dan lari dari tempat semula di mana ia menjatuhkan diri duduk termenung memikirkan Lucian. Gadis yang aneh. Ia harus mengaku bahwa hatinya sudah jatuh betul-betul. Ia memuja Lucian, memuja kecantikannya. Padahal ia maklum sedalam-dalamnya bahwa watak gadis itu sama sekali tidak cocok dengan wataknya, bahwa kalau ia mempunyai istri seperti Lucian, hidupnya akan banyak menderita. Aku harus dapat menahan diri, semua ini godaan iblis, pikirnya. Aku sejak semula tidak menghendakinya sebagai istri, hanya karena sudah berjanji dengan Pat Jiu Sinong untuk menurunkan ilmu yang mengalahkannya, maka sekarang mengadakan perjalanan bersama. Ah, mengapa ia menjanjikan hal itu? Ia kena diakali Pat Jiu Sinong yang tentu saja ingin menguras ilmunya. Kalau sudah menurunkan ilmu, aku harus cepat-cepat menjauhkan diri dari Lucian, pikirnya. Akan tetapi, teringat akan perbuatannya mencuri ciuman tadi, kembali gelora di dadanya membuat Kui Seng meramkan mata. Gila! Kau sudah gila! Tiba-tiba Kui Seng yang masih mam itu menampar kepalanya sendiri. Hei! Apakah kau sudah gila? Teguran ini membuat Kui Seng terkejut dan meloncat bangun sendiri. Kiranya Lucian sudah berdiri di depannya, biarpun cuaca sudah mulai gelap, masih tampak gadis itu segar dan berseri-seri, makin cantik setelah mandi.
Gadis itu tertawa geli. Kui Koko, kukira kau tadi menjadi gila, apa-apaan itu tadi kau menampar kepalamu sendiri? Aku Kau tidak melihat tadi? Banyak nyamuk di hutan ini. Mengiang-iang di atas telinga, ku coba menepuk mampus nyamuk-nyamuk itu. Baiknya Lucian percaya alasan ini. Kui Koko, sekarang aku hendak pergi. Kau menanti di sini saja, ya? Kemana, Sian Moi? Ke benteng itu. Menyelidik. Apakah perlunya? Jangan mencari perkara sudahlah. Kau seperti nenek bawal saja. Kalau tidak suka, kau tidak usah ikut. Aku tahu kau tidak suka, maka aku akan pergi sendiri. Biarlah kau menanti di situ bersama nyamuk-nyamuk itu. Aku pergi, Koko. Setelah berkata demikian, Lucian mempergunakan kepandaiannya meloncat dan lari cepat, sebentar saja lenyap dari situ. Kui Seng mengerutkan keningnya. Gadis aneh. Ia takkan berbahagia hidup di samping gadis itu sebagai istrinya. Akan tetapi mengapa hatinya seperti ini? Mengapa timbul kekhawatirannya kalau Lucian menghadapi malapetaka? Biarlah kalau ia tertimpa bencana. Salahnya sendiri. Mencari perkara. Mencampuri urusan orang lain. Kui Seng mengeraskan hatinya dan mulai membuat api unggun untuk mengusir nyamuk yang memang banyak terdapat di hutan itu. Akan tetapi hatinya tetap merasa tidak enak. Terjadi perang di dalam hatinya antara membiarkan atau pergi menyusul Lucian. Dengan pengerahan ginkang dan ilmu lari secepatnya, sebentar saja Lucian telah tiba di luar tembok benteng. Tembok benteng itu cukup tinggi, pintu gerbangnya berada di tengah, terjaga kuat oleh belasan orang prajurit. Pintu belakang juga terjaga, malah tertutup rapat, sedangkan di atas tembok itu, pada setiap ujungnya terdapat bangunan kecil di mana tampak pula penjaga yang bersenjata lengkap. Beberapa menit sekali, penjaga-penjaga meronda di sekeliling tembok. Pendeknya, benteng itu terjaga rapat sekali. Untuk melompat tembok, terlampau tinggi dan andai kata dapat juga, pasti akan tampak oleh para penjaga di 4 penjuru. Akan tetapi, Lucian adalah seorang gadis yang banyak akal, berani dan lihai. Ia memilih bagian yang agak sepi, menanti sampai peronda lewat, kemudian cepat sekali ia menggunakan pedangnya membongkar tembok. Pedangnya bukanlah pedang biasa, melainkan pedang pusaka, pedang buatan daerah Goubei. Terbuat daripada logam baja biru dan oleh ayahnya diberi nama Toa Hong Kiam, pedang angin badai, karena Pat Jiu Sinong memberikan pedang itu kepada putrinya ketika menurunkan ilmu pedang Toa Hong Kiam Sut. Pedang baja biru ini dapat dipergunakan untuk memotong besi dan baja. Apalagi tembok yang terbuat daripada bata itu, dengan mudah saja dapat ditembusi Toa Hong Kiam. Belum 5 menit, Lucian telah berhasil membuat lubang yang cukup dimasuki tubuhnya. Di lain saat tubuhnya berkelebat menyelinap masuk dan bagaikan seekor kucing ia sudah berloncatan cepat menghilang di antara kegelapan malam, mendekam di tempat gelap sambil memperhatikan keadaan di dalam benteng. Benteng itu cukup luas, kiranya cukup untuk menampung ribuan orang bala tentara. Di dalamnya selain terdapat lapangan luas untuk berlatih para prajurit, juga terdapat bangunan-bangunan kecil berjajar yang agaknya menjadi tempat bermalam para prajurit. Ada pula bangunan terbuka yang dipakai sebagai dapur, lalu kandang-kandang kuda dan gudang-gudang perlengkapan. Di tengah sendiri terdapat 4 buah bangunan besar yang bentuknya kembar. Tak salah lagi, disinilah tempat para perwiranya. Maka tanpa ragu-ragu Lucian lalu berindap-indap menghampiri 4 bangunan ini karena memang kedatangannya ini terdorong oleh rasa hatinya ingin mengintai dan menyelidiki keadaan Jenderal Muda Kam Si-ek. Di sudut lubuk hatinya memang ia tak pernah melupakan Kam Si-ek, pemuda gagah perkasa dan ganteng yang pernah menggetarkan hatinya di atas panggung adu ilmu. Sayangnya pemuda itu tidak mau melayaninya mengadu kepandaian. Namun sikapnya yang gagah dan keras, wajahnya yang membayangkan kejantanan, telah menggerakkan hati Lucian sehingga ketika dalam perjalanan ini ia mendengar disebutnya nama Kam Si-ek, sekaligus bangkit hasrat hatinya untuk menemuinya dan mempelajari keadaannya, kalau perlu mencoba kepandaiannya. Melihat bendera tanda pangkat jenderal di depan sebuah di antara 4 gedung, hati Lucian berdebar. Ia menyelinap ke belakang gedung ini, kemudian menggerakkan tubuhnya melayang naik ke atas genteng sebelah belakang, dan dengan hati-hati ia merayap di atas genteng menuju ke bagian tengah. Ketika ia melihat sinar api penerangan yang besar dan mendengar suara orang, ia membuka genteng dan mengintai ke bawah.
Betapa girang hatinya ketika ia melihat orang yang dicari-carinya, yaitu Kam Si-ek sendiri, berada di dalam sebuah ruangan besar di bawahnya. Biarpun seorang jenderal, Kam Si-ek ternyata berpakaian biasa, mungkin karena tidak sedang dinas. Pakaiannya serba biru dan rambutnya digelung ke atas, diikat sutra kuning. Tubuhnya yang tegap itu kelihatan gagah dan penuh tenaga. Ia duduk menghadapi meja besar yang penuh hidangan. Yang membuat hati Lucian kaget dan tak senang adalah ketika ia melihat 3 orang gadis cantik yang pernah dilihatnya. Kini 3 orang gadis itu mengenakan pakaian yang lebih mewah lagi, biarpun warna pakaiannya tetap sama, yaitu yang pertama serba merah, yang kedua serba kuning dan yang ketiga serba hijau. Rambut mereka digelung rapi dan dihias emas permata mahal. Muka mereka dilapisi bedak, bibir dan pipi ditambah warna merah dan bau minyak wangi mereka sampai tercium oleh Lucian yang mendekam di atas genteng. Pada saat itu, dengan sikap gagah dan suara tegas Kam Si-ek berkata, "Tidak bisa. Xiao Te, aku bukanlah seorang pengkhianat. Sejak dahulu, nenek moyangku adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan, yang rela mengorbankan nyawa untuk negara dan bangsa, yang menduduki kedudukan tinggi di dalam ketentaraan tanpa pamrih untuk pribadinya, melainkan semata untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Kedatangan Samwi Lihiap, pendekar wanita bertiga, saya terima dengan penuh kehormatan, akan tetapi kalau Samwi mengajak Xiao Te sekongkol dengan Cubun, terpaksa saya menolak keras." Dengan suara manis sekali si pakaian merah yang tertua di antara mereka bertiga, berkata halus, "Kami bertiga enci adik sudah cukup mengenal kegagahan dan kesetiaan keluarga Kam. Kami mana berani membujuk Goan Sui, jenderal, untuk bersekongkol dengan pengkhianat atau pemberontak? Akan tetapi, bukankah bekas gubernur Cubun kini telah menjadi raja dari kerajaan Liang yang sudah berdiri belasan tahun lamanya? Kini terjadi perebutan kekuasaan, dan raja tidak dapat membiarkan mereka yang memisahkan diri, tidak mau tunduk kepada kekuasaan kerajaan baru, yaitu kerajaan Liang yang menggantikan kerajaan Tang. Karena itu, kami mengajak kepada Goan Sui untuk berjuang bersama, menghalau para pemberontak, terutama sekali bangsa buas dari luar yang hendak menggunakan kesempatan ini untuk mengganas." "Maaf," Xiao Te terpaksa membantah, memang benar bahwa Gubernur Cubun berhasil menumbangkan kerajaan Tang belasan tahun lalu. Akan tetapi, berhasil atau tidaknya sebuah kerajaan baru tergantung daripada dukungan rakyat. Dan untuk mendapat dukungan rakyat, terutama sekali rakyat harus diberi kehidupan yang tentram, penghasilan yang wajar dan sumber hidup yang layak. Akan tetapi apakah buktinya? Rakyat menjadi korban selalu. Di mana-mana timbul kejahatan, perebutan kekuasaan, kehidupan rakyat tidak aman, masih ditekan pajak, diperas oleh lintah-lintah darat yang berupa raja-raja kecil di dusun-dusun, masih diganggu oleh para tentara kerajaan yang buas melebihi perampok. Buktinya, Samwi dapat melihat betapa banyaknya penduduk dusun mengungsi, bingung mencari tempat aman sehingga di dalam benteng ini saja kami terpaksa menampung 100 orang lebih pengungsi. Bukankah ini sudah membuktikan bahwa kerajaan Liang tidak didukung rakyat? Dan selama pemerintahan tidak mendapat dukungan rakyat, saya yakin takkan berhasil dan lekas runtuhlah pemerintahan itu." Muka jenderal muda itu menjadi merah, bicaranya penuh semangat dan wajahnya yang tampan gagah itu mengeluarkan wibawa seperti seekor harimau yang menakutkan. "Kam Goan Sui yang perkasa," kata nona kedua yang berpakaian kuning. "Bolehkah saya bertanya, Goan Sui ini sebetulnya mengabdi kepada siapakah?" "Dahulu keluarga Goan Sui mengabdi kepada Kaisar Tang yang terakhir. Setelah Kaisar jatuh, Goan Sui mengabdi kepada siapa? Kalau Goan Sui tidak mengakui kekuasaan Raja Liang, apakah Goan Sui mengabdi kepada Gubernur Li?" Kam Si-ek kini berdiri dari bangkunya. Tubuhnya yang tinggi tegap itu seakan-akan makin besar. Ia mengepal tinjunya dan berkata, "Aku hanya mengabdi kepada tanah air dan bangsa. Siapa saja yang mengganggu rakyatku, akan kulawan. Bangsa apa saja yang berani memasuki tanah airku akan kuhancurkan. Aku tidak mengabdi kepada Raja Liang, dan terhadap Gubernur Li Koyung yang menjadi teman seperjuanganku dahulu, dia tetap teman baik asal saja dia tidak menyeleweng daripada jalan benar." Nona paling muda yang berbaju hijau mengedipkan matanya kepada kedua orang enciknya, lalu bangkit berdiri menghampiri Kam Si-ek. Ia menuangkan arak dan menjura kepada jenderal muda itu sambil berkata, suaranya halus merdu penuh rayuan. Maaf Kam Goan Sui.
Harap maafkan kedua enciku yang seakan-akan lupa bahwa saat ini bukanlah saat untuk bicara tentang urusan negara yang berat-berat. Kasihan sekali suasana menjadi begini panas, sebaliknya masakan menjadi dingin. Kamgoan Sue, mari kita lanjutkan makan minum sambil membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Sudilah kau menerima secawan arak dariku sebagai cawan minta maaf. Ia melangkah maju, tergopoh-gopoh Kam Siek balas menjura dan ia pun tersenyum. Lihiap benar, maaf. Aku sampai lupa diri. Ia menerima cawan itu dan sekali tenggak habislah isinya. Si baju hijau tersenyum manis dan menuangkan arak lagi. Untuk kedua kalinya kuharap kau suka menerima secawan sebagai tanda persahabatan. Dengan sikap yang amat mesra ia menyerahkan cawan dan dalam kesempatan ini jari-jarinya yang halus menyentuh tangan Kam Siek. Pemuda itu kelihatan bingung dan kikuk. Alisnya yang berbentuk golok dan hitam itu bergerak-gerak. Agaknya ia ragu-ragu bagaimana harus menghadapi wanita yang tiba-tiba berubah sikap ini. Cukup. Cukup, katanya dan merenggut cawan arak itu agar tidak terlalu lama tangannya terpegang jari-jari halus mungil. Ah, Kamgoan Sue, masa tidak mau menerima penghormatanku? Si baju hijau berkata manja dan berdiri makin mendekat sehingga sebagian tubuhnya merapat, dadanya sengaja menyentuh lengan kiri Kam Siek. Hampir saja pemuda ini meloncat pergi. Akan tetapi sebagai tuan rumah ia masih mempertahankan diri, hanya mengisar kaki menjauhi lalu berkata, baiklah, kehormatan yang diberikan Lihiapku terima. Ia minum lagi arak dari cawannya. Akan tetapi alangkah terkejut dan kikuknya ketika ia melihat nona muda cantik berpakaian hijau ini tidak kembali ke bangkunya di seberang, melainkan menyeret sebuah bangku dan duduk di sampingnya. Ini dilakukan sambil tersenyum-senyum, matanya mengerling tajam penuh arti. Daripada berdebat yang bukan-bukan, yang sebetulnya tidak ada artinya sama sekali, bukankah lebih baik kita berteman? Kamgoan Sue, kami sudah lama mendengar nama besarmu, sudah lama mengagumi Jenderal Muda Kam Siek yang gagah perkasa dan menjadi idaman setiap orang wanita di Provinsi Shanxi. Kami bertiga enci adik tidak mempunyai niat buruk terhadap Jenderal, melainkan hendak membantu usahamu, hendak menyerahkan jiwa raga mengabdi kepadamu, Kamgoan Sue. Sambil berkata demikian, dengan lagak genit si baju hijau ini menggeser bangkunya sampai mepet dengan bangku Kam Siek. Si baju merah dan kuning segera tertawa-tawa dan mengitari meja, menarik bangku dan mengisi cawan arak. Betul sekali kata adikku yang bungsu. Kamgoan Sue, kami menyerahkan jiwa raga asal kau suka kami temani, kata yang tertua sambil menyerahkan secawan arak dan tangan kirinya memegang pundak pemuda tampan itu. Percayalah, kami bertiga sanggup mengangkatmu menjadi yang dipertuan di daerah ini. Kata si baju kuning yang memeluk leher Kam Siek dari belakang. Dirayu dan dikeroyok tiga orang gadis-gadis cantik yang berbau harum ini, sejenak Kam Siek tertegun saking kaget dan herannya. Kemudian ia serentak bangkit dari bangkunya, melangkah mundur 3 tindak, mukanya merah sekali dan ia berkata, suaranya keren. Sambi ini apa maksudnya bersikap seperti ini? Maksud kami sudah jelas. Masa Goan Sue tidak tahu? Sudah lama kami kagum dan sekarang begitu berjumpa kami jatuh cinta. Apakah kau tidak menghargai perasaan suci kami ini? Kata si baju merah tanpa malu-malu lagi. Kamgoan Sue, ribuan orang pemuda tergila-gila kepada kami dan semua kami tolak. Sekarang melihatmu, kami bertiga sekaligus jatuh hati. Bukankah ini jodoh yang baik sekali? Kata si baju kuning. Dengan kepandaian kami bertiga digabung kepandaianmu, apa sukarnya merampas kedudukan raja di waktu orang pandai sedang memperebutkan kekuasaan ini? Goan Sue mempunyai tentara yang cukup banyak dan kuat. Kata si baju hijau. Gila. Kamgoan Sue berseru marah. Pergilah kalian. Pergi dan jangan ganggu aku lagi. Pergi. Kam Siek marah bukan main, akan tetapi kemarahan ini agaknya belum menyamai kemarahan Liu Lucian yang mengintai di atas genteng. Gadis ini marah sekali kepada 3 orang perempuan yang dianggap tak tahu malu itu. Juga di samping kemarahannya ia pun kagum kepada Kam Siek. Sungguh jantan. Sungguh gagah dan keras hati, tidak tunduk oleh gadis-gadis cantik yang tergila-gila kepadanya. Sing. Tampak kilatan 3 batang pedang yang dicabut berbareng oleh 3 orang gadis jelita itu. Pilihan kami hanya 2. Kau menerima kerja sama dengan kami atau kau serahkan kepalamu untuk kami hadiahkan kepada Raja Muda Kerajaan Liang. Bagus. Kam Siek melangkah mundur 2 tindak dan mencabut goloknya yang berkilauan saking tajamnya.
Telunjuk tangan kirinya menuding dan ia berkata bengis, "Kalian 3 orang wanita muda tak tahu malu. Kalian datang mengaku sebagai si Leong Sem Chimoy, 3 enci adik naga barat, berlagak pendekar wanita yang bermaksud membantu karena melihat kesengsaraan rakyat dalam zaman perang perebutan kekuasaan. Aku menerima kalian dengan baik dan hormat. Kiranya kalian mengandung maksud hati yang kotor dan hina. Kalau aku memberi tanda, alangkah mudahnya anak buahku yang ribuan orang banyaknya datang menangkap kalian untuk dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi aku Kam Siek seorang laki-laki sejati, tidak mengandalkan jumlah orang banyak. Majulah, dan sudah sepatutnya Golokku mengakhiri riwayat kalian yang tersesat ke dalam jurang kenistaan. Manusia sombong." Si baju merah meloncat dan bagaikan kilat menyambar pedangnya menusuk, berikut tubuhnya yang melayang ke depan, benar-benar seperti seekor naga menyambar. Hebat serangan ini, akan tetapi Kam Siek yang sudah siap dengan goloknya, menangkis keras. Terang! Wanita baju merah itu terpental ke samping, akan tetapi dengan gerakan indah ia membuat loncatan salto 2 kali. Adapun kedua orang adiknya juga sudah menerjang maju dengan loncatan-loncatan tinggi dan menyerang dengan pedang selagi tubuh mereka masih di udara. Kam Siek terkejut sekali. 3 orang wanita ini benar-benar patut dijuluki naga barat, karena gerakan mereka benar-benar lincah dan cepat laksana naga menyambar. Ia cepat mengelak sambil memutar golok sehingga berhasil menangkis tusukan pedang dari kanan kiri. Akan tetapi 3 orang enci adik itu sudah mendesaknya dengan serangan pedang bertubi-tubi. Kam Siek cepat memutar goloknya dan mainkan ilmu silat keturunan keluarga Kam. Pertahanannya kuat sekali, namun didesak oleh 3 batang pedang yang bekerja sama baik sekali, ia hanya mampu menangkis sambil berloncatan ke sana kemari, sebentar saja terdesak hebat. Namun, sebagai seorang jantan Kam Siek berpegang kepada kata-katanya. Ia tidak mau berteriak minta bantuan para penjaga yang berada di luar gedung itu dan tetap mempertahankan diri dengan goloknya. Sewaktu pedang si baju merah menusuk tenggorokan dan ia menangkis dengan golok, pedang si baju kuning sudah membabat pinggangnya. Cepat ia bergerak dengan jurus burung walet membalikkan tubuh, membuat gerakan memutar untuk mengelak sambil memutar goloknya melindungi tubuh belakang. Ia berhasil mengelak dan sekaligus menangkis babatan pedang si baju hijau tepat pada waktunya. Akan tetapi kembali pedang si baju merah sudah menerjang datang, disusul 2 buah pedang yang lain. Karena ketiga orang gadis lihai itu kini menghujankan serangan di 3 bagian, yaitu bawah, tengah dan atas, maka sibuk jugalah Kam Siek. Dengan ilmu golok emasnya yang diputar merupakan benteng melindungi tubuhnya, ia hanya dapat melindungi bagian atas dan tengah saja. Sehingga menghadapi penyerangan pedang di bagian bawah, ia harus meloncat-loncat yang membuat gerakan pemutaran goloknya terganggu. Setelah lewat 30 jurus, pemuda ini mulai berputar-putar dan terdesak ke sana kemari. Semua jalan keluar telah dihadang oleh 3 orang gadis yang tertawa-tawa mengejek. "Jenderal sombong, daripada mati di ujung pedang, bukankah lebih baik kau memeluk 3 orang gadis jelita? Ah, alangkah goblok engkau. Mana bisa engkau melawan si Leong Sem Chimoy? Kami benar-benar mencintaimu, Kam Boan Sue. Lebih baik aku mati," teriak Kam Siek ganas dan melihat kesempatan selagi si baju merah bicara, golok emasnya menyambar dengan pembalasan serangan dahsyat. Namun 3 batang pedang sudah menangkisnya dan kembali ia terkepung 3 gulungan sinar berkilau yang mematikan semua jalan keluar itu. Liu Lucian yang menonton dari atas genteng, segera mengetahui bahwa biarpun Kam Siek memiliki tenaga yang cukup kuat, namun di bidang ilmu silat agaknya belum dapat diandalkan benar, jauh di bawah tingkat 3 orang gadis itu. Kemarahannya memuncak dan kekagumannya terhadap Kam Siek juga memuncak. Ia segera mengambil jarum-jarum rahasianya dan 3 kali tangannya bergerak disertai pengerahan sinkang yang sepenuhnya. Senjata rahasia jarum ini adalah ajaran ayahnya, penggunaannya amat sukar karena jarum-jarum itu kecil dan ringan sekali, harus disambitkan dengan sinkang tertentu baru dapat meluncur cepat melebihi anak panah. Dan sekali jarum-jarum ini meluncur, sama sekali tidak mendatangkan suara, kalaupun ada, suara itu halus sekali sukar ditangkap telinga. Hebat sekali kesudahannya. Terdengar jerit melengking dan 3 orang gadis itu seperti disambar petir. Si baju merah melepaskan pedangnya dan berputar-putar seperti mabok, disusul si baju kuning yang melemparkan pedang dan mencekik lehernya sendiri. Kemudian si baju hijau terjungkal dan melingkar-lingkar di atas lantai. 3 orang gadis itu berkelojotan di atas lantai dan beberapa menit kemudian tak bergerak lagi.
Si baju merah kemasukan jarum tepat di ubun-ubunnya, si baju kuning terkena lehernya dan si baju hijau terserang dadanya. Jarum-jarum itu mengandung racun kelabang yang gigitannya menewaskan seketika, maka bukan main hebatnya. Kam Si-ek berdiri dengan golok melintang di depan dada, matanya terbelalak lebar. Pada saat itu berkelebat bayangan memasuki pintu dan muncullah seorang wanita berpakaian serba putih, wajahnya cantik dan terang, usianya sebaya dengan Kam Si-ek. Wanita ini memegang sebatang pedang dan tangan kirinya menjambak rambut dua orang laki-laki berpakaian tentara, lalu ia mendorong dua orang itu sehingga terguling di atas lantai, terus berlutut di situ dengan tubuh menggigil. Sute, siapa mereka ini? Ah, bukankah ini si Leong Sam Chimoy yang menjadi tamu kita? Dan, mereka sudah tewas dan kau memegang golok? Apa yang terjadi, Sute? Kam Si-ek menggunakan tangan kirinya menggosok mata lalu menyusut peluh di dahinya, menggeleng-geleng kepala. Bukan aku yang membunuh mereka, Suci. Tapi mereka patut tewas, mereka mempunyai niat busuk terhadap aku. Akan tetapi, agaknya ada orang pandai membantu dan membunuh mereka. Wanita itu membanting-banting kakinya. Celaka! Mereka adalah tamu-tamu kita, mana patut tewas di sini? Kalau ada orang yang membunuh mereka secara bersembunyi, belum tentu berniat baik. Kita harus cari dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wanita baju putih itu meloncat keluar lagi. Nanti dulu, Suci. Dua orang ini, ada apakah? Sialan benar. Dia dan 5 orang lain melakukan pemerasan kepada beberapa orang pengungsi, malah mengganggu wanita. Yang 5 kulukai, yang 2 ini pemimpinnya, kubawa ke sini untuk kau adili. Jahanam! Kam Si-ek menggerakkan kakinya menendang dan 2 orang yang sial itu terlempar. Kepala mereka membentur tembok, pecah dan tewas seketika. Beginilah watak Kam Si-ek yang benci akan penyelewengan-penyelewengan. Akan tetapi kakak seperguruannya, wanita baju putih itu sudah meloncat pergi keluar untuk mencari pembunuh si Leong Sam Chimoy. Kam Si-ek juga cepat lari keluar setelah menyambar gendewa dan anak panahnya. Dalam ilmu silat boleh jadi dia kurang pandai, akan tetapi ilmu panahnya terkenal di seluruh Shanxi, di samping ilmunya mengatur siasat perang dan ilmu menunggang kuda. Ketika Kam Si-ek tiba di luar gedung, ia melihat para penjaga sudah ribut-ribut memandang ke atas. Ketika ia berdongak, ia melihat bahwa sucinya telah bertanding pedang dengan hebatnya melawan seorang gadis yang gerakannya lincah sekali. Bulan malam itu menerangi jagat, akan tetapi dari bawah ia tidak dapat melihat siapa adanya gadis yang bertanding melawan enci seperguruannya itu. Goblok, terdengar wanita itu memaki, suaranya nyaring dan merdu, melengking menembus kesunyian malam. Beginikah kalian membalas pertolongan orang? Kau harus menyerah, tak boleh sembarangan membunuh orang di tempat kami, jawab sucinya dengan suaranya yang tegas. Pada saat itu, entah mengapa, tiba-tiba sucinya kehilangan keseimbangan tubuhnya, terhuyung di atas genteng dan sesosok bayangan yang bergerak seperti terbang telah menyambar tubuh wanita itu. Lucian kaget melihat lawannya wanita baju putih itu tiba-tiba menghentikan penyerangannya dan terhuyung. Kemudian ia lebih kaget lagi ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas dan tahu-tahu ia telah disambar orang dan dipanggul pergi. Ketika melihat bahwa yang memanggulnya adalah Kui Seng, ia meronta-ronta, namun tidak berhasil melepaskan diri. Ingin ia menusukkan pedangnya pada punggung pemuda ini, namun totokan tadi membuat tubuhnya terlalu lemas. Kam Si-ek sudah sejak tadi merasa berhutang budi kepada wanita yang ternyata telah menolongnya. Kalau tidak segera tertolong, rasanya ia takkan mampu menangkan si Leong Sam Chimoy. Tadinya ia sudah hendak meloncat naik mencegah sucinya menyerang wanita itu. Sekarang melihat seorang laki-laki muda berpakaian pelajar memondong wanita itu, ia menyangka bahwa tentulah pemuda itu seorang jahat. Cepat ia memberi aba-aba untuk menyerang pemuda itu dengan anak panah, sedangkan ia sendiri pun lalu mementang gendewanya. Akan tetapi pemuda itu hanya menengok sambil tersenyum. Wajah yang tampan itu tersinar bulan dan hatinya Kam Si-ek tercengang. Pemuda itu tampan bukan main dan senyumnya manis sekali. Tentu sebangsa Jai Huaket, penjahat cabul, yang hendak melarikan gadis dengan maksud kotor dan rendah. Lihat panah, bentaknya dan sekali gendewanya menjepret, 5 batang anak panah menyambar ke arah tubuh belakang Kui Seng. Bagus. Kui Seng yang masih menengok itu tersenyum lebar dan memuji, karena kepandaian melepas panah itu benar-benar hebat.
5 anak panah itu menuju ke 5 bagian jalan darah di punggung dan kakinya, dan dengan kecepatan yang luar biasa. Cepat tangan kirinya mencabut kipasnya dan ia harus mengerahkan loekangnya untuk mengebut dan meruntuhkan anak-anak panah itu. Akan tetapi kini para prajurit panah sudah pula ikut melepaskan anak panah, sedangkan Kam Siek dengan kecepatan luar biasa sudah pula menghujankan anak panahnya. Terpaksa Kui Seng kembali mengebut sambil mengerahkan sinkangnya, kemudian sekali berkelebat tubuhnya sudah meloncat jauh, kemudian berlari cepat setelah tubuhnya melayang turun dan sekali ia menggerakkan kakinya, ia telah meloncat ke atas tembok benteng. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.